Di masa muda, kita seringkali merasa waktu masih panjang dan keputusan finansial bisa ditunda. Namun semakin bertambahnya usia, banyak yang mulai menyadari bahwa beberapa pilihan finansial di masa lalu membawa konsekuensi yang berat di masa tua. Penyesalan finansial menjadi beban yang tidak hanya mempengaruhi kehidupan sehari-hari, tetapi juga kebahagiaan di usia lanjut. Penyesalan seperti tidak memiliki dana pensiun yang cukup atau hidup di luar kemampuan seringkali muncul karena kurangnya perencanaan di usia produktif. Hal ini menyebabkan banyak orang merasa terjebak di situasi yang sulit, bahkan harus bergantung pada orang lain di usia senja. Sayangnya penyesalan ini tidak selalu mudah untuk diperbaiki, terutama ketika kondisi fisik dan kesempatan finansial sudah terbatas. Dalam video ini kita akan membahas 20 penyesalan finansial yang sering dialami di usia lanjut. Setiap poin akan memberikan Anda wawasan tentang pentingnya perencanaan keuangan sejak dini, sehingga Anda dapat menghindari kesalahan-kesalahan yang sama di masa depan. Jadi kita langsung saja ke bagian yang pertama, yaitu adalah tidak memulai menabung atau berinvestasi di usia muda. Menabung atau berinvestasi di usia muda sering dianggap hal yang sulit karena penghasilan biasanya masih terbatas. Namun justru di masa inilah waktu menjadi aset terbesar Anda. Dengan memulai lebih awal, bunga majemuk dapat bekerja lebih lama, memungkinkan tabungan dan investasi Anda tumbuh secara signifikan di masa depan. Tanpa tabungan atau investasi, Anda mungkin menghadapi kesulitan keuangan di masa tua. Banyak orang yang menunda karena merasa usia produktif masih panjang, tetapi waktu tidak pernah menunggu. Bahkan menabung dalam jumlah kecil secara konsisten dapat memberikan dampak besar seiring waktu. Selain itu, kebiasaan menabung atau berinvestasi sejak dini menciptakan disiplin finansial yang kuat. Anda belajar mengelola penghasilan, mengatur prioritas, dan menghadapi resiko yang sesuai dengan usia. Tanpa kebiasaan ini, Anda mungkin kesulitan beradaptasi ketika beban finansial mulai meningkat. Investasi juga memberikan peluang untuk melawan inflasi. Jika Anda hanya mengandalkan tabungan konvensional, daya beli Anda bisa berkurang drastis karena inflasi yang terus meningkat. Dengan investasi, Anda memiliki kesempatan untuk mempertahankan dan bahkan meningkatkan kekayaan Anda. Sayangnya banyak orang yang baru menyadari pentingnya menabung atau berinvestasi di usia lanjut, ketika waktu untuk memanfaatkan keuntungan bunga majemuk sudah hampir habis. Untuk itu, memulai di usia muda adalah salah satu keputusan finansial terbaik yang dapat Anda ambil. Kemudian bagian yang kedua adalah mengabaikan pentingnya dana darurat. Dana darurat sering kali dianggap remeh karena orang lebih fokus pada kebutuhan sehari-hari atau tujuan jangka panjang. Padahal dana darurat adalah pondasi yang melindungi keuangan Anda dari kejadian tak terduga, seperti kehilangan pekerjaan, kecelakaan, atau kebutuhan mendesak lainnya. Tanpa dana darurat, Anda mungkin terpaksa mengambil hutang dengan bunga tinggi ketika menghadapi situasi darurat. Hal ini dapat memicu lingkaran hutang yang sulit diatasi, terutama jika Anda tidak memiliki penghasilan tambahan untuk melunasinya. Kebutuhan mendesak yang tidak terduga seringkali datang di saat yang paling tidak diharapkan. Ketika tidak ada dana darurat, stres keuangan akan semakin meningkat, bahkan dapat mempengaruhi kesehatan mental dan fisik Anda. Ini menjadi beban tambahan yang sulit ditanggung di usia lanjut. Dana darurat juga memberikan rasa aman dalam menghadapi ketidakpastian hidup. Dengan memiliki dana darurat yang cukup, Anda dapat membuat keputusan keuangan yang lebih rasional tanpa tertekan oleh kebutuhan mendesak. Keamanan ini penting untuk menjaga kestabilan finansial Anda. Banyak yang menyesal di usia tua karena tidak membangun dana darurat sejak dini. Mereka harus berjuang menghadapi situasi sulit yang seharusnya dapat dihindari jika dana darurat sudah disiapkan sejak awal. Kemudian yang ketiga adalah hidup di luar kemampuan finansial. Hidup di luar kemampuan finansial seringkali dilakukan demi memenuhi gaya hidup atau tekanan sosial. Banyak orang yang terjebak dalam kebiasaan ini, terutama di usia muda ketika penghasilan mulai meningkat. Namun kebiasaan tersebut bisa menjadi bom waktu yang berdampak besar di masa tua. Memiliki gaya hidup yang tidak sesuai dengan penghasilan sering memaksa seseorang untuk menggunakan hutang konsumtif. Hal ini terlihat mudah di awal, tetapi beban bunga yang terus bertambah membuat situasi finansial semakin sulit. Ketika usia produktif berakhir, Anda mungkin tidak memiliki cukup tabungan untuk menutupi kebutuhan dasar.
Masalah ini sering diperburuk oleh kurangnya perencanaan anggaran yang realistis. Tanpa pengelolaan keuangan yang baik, pengeluaran cenderung lebih besar dari pemasukan. Akibatnya, tabungan atau dana investasi yang penting untuk masa depan menjadi terabaikan. Di masa tua, hidup di luar kemampuan finansial biasanya mengakibatkan penyesalan mendalam. Banyak yang harus bergantung pada keluarga atau bantuan sosial karena tidak memiliki cukup dana untuk memenuhi kebutuhan hidup. Hal ini juga dapat mempengaruhi hubungan dengan orang terdekat. Penting untuk memahami bahwa hidup sesuai kemampuan bukan berarti mengorbankan kenyamanan, melainkan memprioritaskan keamanan finansial. Dengan pengelolaan yang baik, Anda tetap bisa menikmati hidup tanpa membahayakan masa depan Anda. Kemudian, penyesalan finansial usia lanjut yang keempat adalah mengandalkan anak untuk kebutuhan keuangan di usia lanjut. Mengandalkan anak untuk kebutuhan finansial di usia lanjut adalah salah satu penyesalan terbesar yang sering dirasakan. Harapan bahwa anak-anak akan sepenuhnya mendukung orang tua seringkali tidak realistis, terutama jika mereka memiliki tanggung jawab keuangan mereka sendiri. Ketergantungan finansial pada anak dapat menciptakan tekanan besar, baik bagi orang tua maupun anak. Orang tua merasa kehilangan kemandirian, sementara anak-anak mungkin merasa terbebani oleh tanggung jawab tambahan. Hal ini seringkali menyebabkan konflik dalam keluarga. Kurangnya persiapan dana pensiun adalah salah satu penyebab utama mengapa banyak orang tua bergantung pada anak. Ketika tabungan tidak mencukupi, pilihan untuk memenuhi kebutuhan hidup menjadi terbatas, sehingga keluarga terdekat menjadi solusi terakhir. Mengandalkan anak juga dapat mengurangi rasa percaya diri dan martabat di usia tua. Kemandirian finansial adalah salah satu faktor penting dalam menjaga kebahagiaan dan kualitas hidup di masa tua. Tanpa itu, banyak yang merasa terisolasi atau bahkan depresi. Untuk menghindari situasi ini, penting bagi setiap individu untuk mulai mempersiapkan kebutuhan keuangan mereka sendiri sejak dini. Ini termasuk membangun dana pensiun yang cukup dan mempertimbangkan asuransi kesehatan sebagai perlindungan tambahan. Kemudian penyesalan yang kelima adalah tidak mempersiapkan dana pensiun yang cukup. Dana pensiun adalah salah satu aspek terpenting dalam perencanaan keuangan, namun seringkali diabaikan. Banyak orang merasa masih memiliki waktu panjang untuk menabung, sehingga baru mulai memikirkan dana pensiun ketika usia tidak lagi muda. Tanpa dana pensiun yang cukup, masa tua menjadi penuh tantangan. Biaya hidup terus meningkat, sementara kemampuan untuk menghasilkan pendapatan cenderung menurun. Ini menyebabkan banyak orang terpaksa bergantung pada bantuan dari keluarga atau pihak lain. Kurangnya dana pensiun juga seringkali membatasi pilihan hidup di usia lanjut. Anda mungkin harus tinggal di tempat yang lebih murah, mengurangi pengeluaran untuk kesehatan, atau bahkan tidak dapat menikmati masa pensiun sesuai harapan. Memulai perencanaan dana pensiun sejak dini memberikan banyak keuntungan. Anda memiliki lebih banyak waktu untuk mengumpulkan dana dan memanfaatkan bunga majemuk. Selain itu, Anda juga dapat memilih instrumen investasi yang sesuai dengan tujuan jangka panjang. Penyesalan karena tidak mempersiapkan dana pensiun cukup umum di kalangan lansia. Untuk menghindarinya, pastikan Anda memiliki perencanaan pensiun yang matang dan konsisten menjalankannya, meskipun dimulai dari jumlah kecil. Kemudian bagian yang keenam adalah terlalu banyak hutang konsumtif. Hutang konsumtif seperti kartu kredit atau pinjaman untuk barang mewah seringkali menjadi beban besar di usia lanjut. Meskipun terlihat mudah diakses, utang ini memiliki bunga yang tinggi dan dapat menumpuk dengan cepat jika tidak dikelola dengan baik. Ketika penghasilan utama berkurang atau berhenti di masa pensiun, hutang konsumtif menjadi salah satu penyebab utama stres keuangan. Banyak lansia yang terpaksa menghabiskan tabungan pensiun atau menjual aset berharga untuk melunasi hutang yang terus menumpuk. Pola pikir nanti saja dibayar seringkali memicu hutang konsumtif yang berlebihan. Kebiasaan ini tidak hanya menguras penghasilan di masa muda, tetapi juga menghambat kemampuan untuk menabung atau berinvestasi. Tanpa kontrol yang ketat, Anda mungkin terjebak dalam lingkaran hutang. Hutang konsumtif juga dapat mempengaruhi kualitas hidup di usia lanjut. Anda mungkin harus membatasi pengeluaran untuk kebutuhan dasar seperti makanan atau kesehatan hanya untuk memenuhi kewajiban hutang. Hal ini dapat menurunkan kesejahteraan secara signifikan.
Untuk menghindari penyesalan ini, penting untuk mengutamakan kebutuhan daripada keinginan saat mengambil hutang. Sebisa mungkin fokuslah pada pengelolaan keuangan yang sehat dan hindari hutang konsumtif yang tidak perlu. Kemudian yang ketujuh adalah tidak melakukan diversifikasi investasi. Menginvestasikan seluruh dana ke dalam satu jenis aset adalah kesalahan yang sering disesali di usia lanjut. Tanpa diversifikasi, resiko kehilangan seluruh dana menjadi lebih tinggi, terutama jika aset tersebut mengalami penurunan nilai atau gagal memberikan keuntungan. Diversifikasi adalah strategi penting untuk mengelola resiko. Dengan menyebarkan investasi ke berbagai instrumen seperti saham, obligasi, properti, atau reksadana, Anda dapat mengurangi dampak kerugian pada satu jenis aset. Ini memberikan keamanan lebih besar bagi keuangan Anda. Tidak melakukan diversifikasi juga seringkali disebabkan oleh kurangnya pemahaman tentang instrumen investasi. Banyak orang cenderung memilih aset yang paling mereka kenal tanpa mempertimbangkan resiko atau peluang yang ada di instrumen lain. Di usia lanjut, ketidakseimbangan portofolio investasi sering menjadi penyebab utama penyesalan. Misalnya, terlalu banyak berinvestasi dalam aset berisiko tinggi tanpa cadangan di instrumen yang lebih stabil dapat menyebabkan kerugian besar, terutama saat pasar tidak bersahabat. Penting untuk memulai diversifikasi sejak awal perjalanan investasi Anda. Dengan demikian, Anda dapat membangun portofolio yang sehat dan siap menghadapi berbagai kondisi pasar, memastikan keamanan finansial di masa depan. Kemudian penyesalan finansial usia lanjut yang ke-8 adalah mengabaikan inflasi dalam perencanaan keuangan. Inflasi adalah faktor yang seringkali diabaikan dalam perencanaan keuangan. Padahal inflasi dapat secara signifikan mengurangi daya beli tabungan atau investasi Anda di masa depan. Apa yang tampak cukup hari ini mungkin tidak mencukupi untuk kebutuhan dasar di usia lanjut. Ketika inflasi tidak diperhitungkan, rencana pensiun yang tampaknya baik dapat menjadi kurang efektif. Misalnya, dana yang diharapkan cukup untuk kebutuhan hidup selama 20 tahun mungkin hanya bertahan 10-15 tahun karena kenaikan harga barang dan jasa. Banyak orang yang menyesal di usia tua karena tidak memilih instrumen investasi yang dapat melawan inflasi. Menyimpan uang di tabungan biasa atau deposito saja mungkin tidak cukup, karena hasilnya seringkali lebih rendah dari laju inflasi. Inflasi juga berdampak pada biaya kesehatan yang cenderung meningkat lebih cepat dibandingkan inflasi umum. Tanpa perencanaan yang matang, Anda mungkin menghadapi kesulitan untuk memenuhi biaya medis di usia tua. Untuk menghindari masalah ini, penting untuk memilih investasi yang memberikan imbal hasil lebih tinggi daripada inflasi, seperti saham atau properti. Perencanaan yang memperhitungkan inflasi adalah kunci untuk memastikan keamanan finansial Anda di masa depan. Kemudian, penyesalan finansial usia lanjut yang ke-9 adalah kurangnya pemahaman tentang produk finansial. Kurangnya pemahaman tentang produk finansial seringkali membuat seseorang memilih instrumen keuangan yang kurang sesuai dengan kebutuhan mereka. Kesalahan ini baru disadari di usia lanjut ketika dampaknya mulai dirasakan secara nyata. Produk finansial seperti asuransi, reksadana, atau obligasi memiliki karakteristik yang berbeda. Tanpa pengetahuan yang memadai, banyak orang terjebak dalam produk dengan biaya tinggi, imbal hasil rendah, atau resiko yang tidak sesuai dengan profil mereka. Kurangnya pemahaman juga sering membuat seseorang terpengaruh oleh tawaran yang tampak menguntungkan, tetapi sebenarnya beresiko tinggi. Misalnya, skema investasi bodong yang menawarkan keuntungan besar dalam waktu singkat seringkali menjadi jebakan bagi mereka yang tidak cukup mengerti cara kerja investasi. Di usia tua, kesalahan ini menjadi penyesalan karena dana yang hilang tidak dapat digantikan. Banyak orang yang kehilangan tabungan mereka akibat keputusan yang salah, sehingga harus bergantung pada keluarga atau bantuan sosial. Edukasi finansial adalah solusi untuk menghindari penyesalan ini. Dengan memahami produk keuangan secara mendalam, Anda dapat membuat keputusan yang lebih bijak dan mengelola risiko dengan lebih baik. Kemudian bagian yang ke-10 adalah mengandalkan satu sumber penghasilan saja. Bergantung pada satu sumber penghasilan adalah kesalahan yang sering disesali di usia lanjut. Ketika sumber tersebut berhenti, Anda mungkin tidak memiliki cadangan atau alternatif lain untuk menopang kebutuhan finansial Anda. Pendapatan pasif seperti dari properti, saham, atau bisnis sampingan dapat menjadi penyelamat di masa tua.
Tanpa penghasilan tambahan, Anda mungkin menghadapi kesulitan besar, terutama jika biaya hidup terus meningkat. Mengandalkan satu sumber penghasilan juga membuat Anda lebih rentan terhadap perubahan ekonomi. Misalnya, jika pekerjaan utama Anda terkena dampak resesi, Anda mungkin kehilangan seluruh penghasilan Anda tanpa cadangan. Di usia lanjut, ketergantungan pada satu sumber penghasilan seringkali menyebabkan stres finansial. Banyak yang harus menjual aset atau mengorbankan kebutuhan dasar untuk tetap bertahan hidup. Untuk menghindari hal ini, penting untuk mulai membangun sumber pendapatan tambahan sejak usia produktif. Diversifikasi pendapatan tidak hanya memberikan keamanan finansial, tetapi juga meningkatkan kualitas hidup Anda. Kemudian yang ke-11 adalah tidak memiliki asuransi kesehatan di usia produktif. Asuransi kesehatan seringkali dianggap sebagai pengeluaran tambahan yang tidak terlalu penting saat usia muda. Namun di usia lanjut, ketidaksediaan asuransi kesehatan menjadi salah satu penyesalan terbesar karena biaya medis yang terus meningkat. Tanpa asuransi, biaya kesehatan seperti rawat inap, pemeriksaan rutin, atau pengobatan penyakit kronis dapat menguras tabungan dengan sangat cepat. Banyak orang terpaksa menjual aset atau meminjam uang untuk membiayai pengobatan yang sebenarnya bisa ditanggung oleh asuransi. Selain itu, membeli asuransi di usia tua seringkali jauh lebih mahal dibandingkan saat usia muda. Hal ini terjadi karena resiko kesehatan meningkat seiring bertambahnya usia, sehingga premi asuransi menjadi lebih tinggi atau bahkan tidak tersedia. Asuransi kesehatan tidak hanya melindungi diri Anda, tetapi juga meringankan beban keluarga. Tanpa perlindungan ini, anggota keluarga seringkali harus ikut menanggung biaya medis yang besar, yang dapat menyebabkan tekanan finansial dan emosional. Penting untuk mulai memiliki asuransi kesehatan sedini mungkin. Selain premi yang lebih terjangkau, Anda juga dapat merasa lebih tenang karena risiko kesehatan Anda telah terlindungi dengan baik. Kemudian, penyesalan finansial usia lanjut yang ke-12 adalah menunda-nunda perencanaan warisan. Banyak orang menunda perencanaan warisan karena merasa masih punya banyak waktu atau menganggap hal ini tidak mendesak. Padahal penundaan ini seringkali menimbulkan masalah besar di kemudian hari, terutama bagi keluarga yang ditinggalkan. Tanpa rencana warisan yang jelas, sering terjadi konflik antar anggota keluarga mengenai pembagian aset. Hal ini tidak hanya merusak hubungan keluarga, tetapi juga dapat menyebabkan pemborosan waktu dan biaya dalam proses hukum. Perencanaan warisan juga penting untuk memastikan bahwa aset Anda dikelola dan digunakan sesuai keinginan Anda. Tanpa dokumen yang sah seperti surat wasiat atau akta hibah, aset Anda mungkin tidak disalurkan dengan benar. Banyak orang yang menyesal karena tidak mendokumentasikan keinginan mereka dengan baik sebelum terlambat. Misalnya, aset yang seharusnya menjadi warisan keluarga malah terjual atau terbengkalai karena kurangnya pengaturan yang jelas. Untuk menghindari masalah ini, mulai rencanakan warisan Anda sejak dini. Konsultasikan dengan ahli hukum atau keuangan untuk memastikan aset Anda dikelola dengan benar dan keluarga Anda terlindungi dari konflik yang tidak perlu. Kemudian penyesalan yang ke-13 adalah mengambil keputusan finansial berdasarkan emosi. Keputusan finansial yang didasarkan pada emosi, seperti ketakutan, keserakahan, atau tekanan sosial, seringkali membawa penyesalan di kemudian hari. Misalnya, terburu-buru membeli aset saat harganya naik atau menjual saat panik karena pasar turun. Banyak orang yang terjebak dalam investasi bodong atau produk keuangan berisiko tinggi karena terpengaruh oleh janji keuntungan besar dalam waktu singkat. Keputusan ini biasanya diambil tanpa analisis yang matang, hanya berdasarkan dorongan sesaat. Emosi juga sering mempengaruhi pengeluaran sehari-hari. Belanja impulsif untuk memenuhi kebutuhan emosional dapat menyebabkan pemborosan dan mengganggu anggaran keuangan. Kebiasaan ini jika tidak dikendalikan dapat berdampak buruk pada kesehatan finansial jangka panjang. Di usia lanjut, kesalahan ini menjadi jelas ketika tabungan habis atau investasi gagal memberikan hasil yang diharapkan. Anda mungkin harus bergantung pada orang lain atau hidup dengan keterbatasan karena keputusan yang kurang bijak di masa lalu. Mengambil keputusan finansial secara rasional adalah kunci untuk menghindari penyesalan ini. Selalu pertimbangkan fakta dan data sebelum membuat keputusan besar, dan hindari terbawa emosi dalam situasi yang menekan.
Kemudian yang ke-14 adalah kurangnya pemahaman tentang pajak dan pengeluaran tidak terduga. Pajak adalah bagian penting dari pengelolaan keuangan yang seringkali diabaikan. Kurangnya pemahaman tentang pajak dapat menyebabkan Anda membayar lebih dari yang seharusnya atau menghadapi denda karena ketidakpatuhan. Banyak orang yang menyesal di usia tua karena tidak mempersiapkan diri untuk pengeluaran tak terduga seperti pajak properti, biaya perawatan rumah, atau perbaikan kendaraan. Pengeluaran ini seringkali datang tanpa peringatan dan dapat menguras tabungan Anda. Kurangnya pemahaman tentang pajak juga dapat mempengaruhi keputusan investasi. Misalnya, tidak mengetahui pajak atas capital gain atau dividen dapat mengurangi hasil investasi Anda secara signifikan. Di masa pensiun, pengeluaran tak terduga ini menjadi lebih sulit diatasi karena keterbatasan penghasilan. Banyak lansia yang harus mengambil langkah ekstrim, seperti menjual aset atau meminjam uang untuk menutupi biaya tersebut. Edukasi tentang pajak dan perencanaan untuk pengeluaran tak terduga adalah langkah penting untuk memastikan keamanan finansial Anda. Dengan memahami kewajiban pajak dan menyiapkan dana darurat, Anda dapat menghadapi situasi ini dengan lebih tenang. Kemudian, penyesalan finansial usia lanjut yang terakhir atau yang ke-15 adalah tidak melibatkan pasangan dalam perencanaan keuangan. Perencanaan keuangan yang dilakukan secara sepihak seringkali menyebabkan konflik atau kebingungan di kemudian hari. Tanpa komunikasi yang baik, pasangan mungkin tidak memahami kondisi keuangan keluarga atau tidak siap mengambil alih tanggung jawab jika terjadi sesuatu. Ketidakterlibatan pasangan juga dapat menghambat pencapaian tujuan finansial bersama. Misalnya, jika hanya satu pihak yang berusaha menabung atau berinvestasi, sementara yang lain tidak mendukung, hasilnya mungkin tidak optimal. Di usia lanjut, masalah ini sering menjadi penyesalan ketika salah satu pasangan merasa terbebani atau tidak tahu bagaimana melanjutkan perencanaan keuangan setelah kehilangan pasangan. Hal ini dapat menyebabkan ketidakstabilan finansial dan emosional. Melibatkan pasangan dalam perencanaan keuangan juga membantu menciptakan rasa saling percaya dan tanggung jawab. Dengan berdiskusi secara terbuka, Anda dapat merancang strategi yang lebih efektif dan sesuai untuk kebutuhan bersama. Mulailah melibatkan pasangan sejak awal dalam setiap keputusan finansial. Dengan bekerja sama, Anda dapat membangun fondasi keuangan yang lebih kuat dan siap menghadapi masa depan bersama. Penyesalan finansial di usia lanjut seringkali menjadi pengingat penting akan keputusan-keputusan yang diambil di masa muda. Tanpa perencanaan yang matang, banyak orang harus menghadapi konsekuensi seperti kesulitan memenuhi kebutuhan dasar, kehilangan kesempatan investasi, atau bergantung pada orang lain untuk kebutuhan hidup. Oleh karena itu, langkah proaktif dalam mengelola keuangan sejak dini adalah kunci untuk mencegah penyesalan di masa tua. Membangun kesadaran tentang pentingnya manajemen keuangan tidak hanya melibatkan diri sendiri, tetapi juga keluarga. Dengan berbagi pengetahuan dan saling mendukung, kita dapat menciptakan lingkungan yang mendorong kebiasaan finansial yang sehat. Menghindari pola hidup konsumtif, merencanakan dana darurat, hingga menyiapkan asuransi adalah langkah-langkah kecil yang dapat memberikan dampak besar di masa depan. Ingatlah, masa depan keuangan Anda adalah tanggung jawab Anda. Mulailah dengan evaluasi kebiasaan keuangan saat ini dan buat perubahan yang diperlukan untuk mencapai keamanan finansial di hari tua. Dengan perencanaan yang bijak dan konsistensi, Anda tidak hanya akan terhindar dari penyesalan, tetapi juga dapat menikmati masa pensiun dengan rasa tenang dan bahagia. Jadi saya harap video ini bisa bermanfaat bagi kamu, saya dan kita semua. Jangan lupa untuk like video ini kalau Anda suka, dislike kalau tidak suka. Kemudian bagikan video ini kalau Anda merasa bahwa video ini bisa bermanfaat untuk diri Anda sendiri maupun untuk keluarga atau orang-orang yang ada di sekitar Anda. Jangan lupa untuk subscribe juga agar Anda tetap mendapatkan video terbaru dari Jejolok Finance. Sekian dari video kali ini. Wassalam.